Siapa yang suka atau pernah makan di kafe? Acung tangan. Rata-rata dari kita pasti pernah makan di kafe. Saat makan di kafe, tanpa sadar kita sedang melakukan kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi yang kita lakukan saat makan di kafe adalah kegiatan konsumsi. Selain konsumsi, ada juga kegiatan ekonomi lain, yaitu produksi dan juga distribusi. Apa ya pengertian dari masing-masing kegiatan ekonomi tersebut? Yuk kita pelajari lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Tahap pertama dari kegiatan ekonomi ialah produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Maksudnya, nilai guna ini adalah suatu barang itu bisa jadi lebih berguna jika dirubah menjadi barang lain. Contohnya yaitu lemari kayu. Nah, lemari kayu ini kan berasal dari batang kayu. Nah, nilai guna dari lemari kayu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan batang kayu. Ternyata dalam proses produksi ada yang dinamakan faktor-faktor produksi, yang mana sangat mempengaruhi proses pembuatan barang tersebut. Yang pertama, yakni sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang kita temukan di alam. Sumber daya alam ini bisa seperti sayuran yang akan dibuat oleh koki tadi, atau kayu yang akan dibuat menjadi lemari kayu tadi. Yang kedua, yakni tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 3, yakni tenaga kerja yang terdidik, tenaga kerja yang terlatih, dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor yang ketiga adalah modal. Modal tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga berupa mesin, bahan mentah, juga gedung yang bisa digunakan untuk kantor. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi yang sudah disebutkan tadi. Jadi, di antara 3 faktor produksi di atas harus ada yang mengatur supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Setelah produksi, kegiatan ekonomi selanjutnya ialah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Contohnya, sepatu yang ada di pabrik sepatu. Tidak mungkin kan kita membeli langsung ke pabriknya. Akan tetapi, ada proses distribusi yang menyalurkan sepatu tersebut ke toko-toko sehingga bisa dibeli langsung oleh konsumen. Oke, sekarang kita membahas jenis-jenis distributor. Ada 3 jenis distributor. Yang pertama adalah pedagang besar. Pedagang besar biasanya membeli dalam jumlah besar dan langsung ke pabriknya, lalu menjualnya ke pedagang kecil atau ke retail. Contohnya yaitu grosir, eksportir, dan importir. Yang kedua adalah pedagang kecil. Pedagang kecil biasanya membeli dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen dengan harga eceran. Contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, atau minimarket. Yang ketiga adalah perantara. Nah, yang ketiga ini hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diperantarakan. Contohnya yaitu agen, komisioner, atau makelar. Kegiatan ekonomi yang terakhir ialah konsumsi. Orang yang melakukan konsumsi dinamakan konsumen. Konsumsi ini berarti kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang dan jasa. Pelaku konsumsi ini bisa individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kamu ketika makan di kafe tadi juga termasuk kegiatan konsumsi, karena kamu menggunakan barang berupa makanan yang kamu pesan dan juga jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kamu.
Oke, itu tadi pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Selamat berjumpa ya di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.